Oke, teman-teman udah ready ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan kita yang kedua ya. Kemarin kita ketemu, via video ya. Jadi, sorry. Saya perlu setting ini dulu. Jadi kalau pertemuan genap kita masuk ke video online gitu ya. Tapi kalau pertemuan ganjil kita masuk ke video. Oke, saya tutupin dulu nih. Ada pertanyaan perihal tugas kemarin, teman-teman? Pertanyaan? Kuliah kita 2,5 jam. Sampai jam 9 lewat setengah 10 lah ya. Mungkin jam 9 lah. Kedepannya nanti, minggu depan kan udah puasa juga. Kemudian minggu depan sih kita kuliah by video ya. Kemudian minggu depannya lagi, minggu kedua puasa kita kuliah online. Sama juga ya, kita open jam 7 aja ya, teman-teman ya. Karena kalau setengah 7 mepet banget. Mau sholat maghrib gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih di kantor, belum pulang, masih dalam perjalanan gitu ya. Setengah 7 tuh mepet banget waktunya. Nanti Anda nggak sempat makan, nggak sempat sholat, nggak sempat mandi gitu. Enaknya kan kuliah kalau udah beres semuanya, jadi udah mandi, udah makan, nyalain AC, dengerin kuliah, tidur. Bangunnya besok pagi. Ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, tugas yang utama, ini saya mau menghimbau aja, mungkin baru buat teman-teman yang baru pertama kali masuk di kuliah saya, teman-teman. Ada beberapa mungkin yang udah pernah masuk di kuliah saya, udah tahu metodenya. Di kuliah saya ini penilaian sama sih sebenarnya ya. Kita ngikutin standarnya INABA, tugas, kuis, kehadiran itu porsinya 40%, teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak pernah ngerjain itu, saya hampir dapat pastikan teman-teman nggak lulus. Ya. Kenapa? Karena dengan UTS yang porsinya 30%, kemudian UASnya porsinya 30%, susah banget Anda buat lulus. UTS itu harus 100, UAS itu harus 100. Itu juga dengan catatan kalau dia 100 berarti nilai Anda nilai akhirnya 60 gitu. 60 itu kalau nggak salah C. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat nilai UTS dan UASnya mohon di mute, siapa itu? Oke. Kalau teman-teman nilai UTS dan UASnya di bawah 100 ya, katakanlah berapa? 90 gitu ya. 90 nggak sampai 60 nih teman-teman. Boleh jadi Anda udah nggak lulus tuh. UTS 90, UAS 90. Karena apa? Karena tugas, kemudian kuis, kemudian absensi nggak ada gitu ya. Nggak ngerjain, nggak ada nilainya. Jadi otomatis nggak lulus. Jadi karena emang kuliah online ini baru beberapa tahun, mungkin Anda yang semester 6 ya, mungkin ngerasain kuliahnya di semester 1 ya, semester 1 semester 2 ya. Sisanya online semuanya. Jadi jangan heran nanti di akhir perkuliahan akan banyak mahasiswa yang nggak lulus gitu ya. Kayak semester kemarin banyak mahasiswa yang nggak lulus gitu ya. Ada sekitar 15 atau 20 orang. Karena apa? Karena memang nggak ngerjain tugas dan nggak ngerjain kuis. Dan nilai yang saya yang saya bikin itu sesuai standarnya INABA. Jadi kalau pihak kampus nanya ya standarnya ini, mahasiswa yang nggak ngerjain ini gitu ya,
nggak ngumpulin tugas, nggak ngerjain kuis, ya saya mau bilang apa lagi gitu. Oke, total mahasiswa untuk konsep portal itu ada sekitar berapa ya, 50-an ya. Saya cek. Saya nggak tahu nih 50 asli atau palsu. Nah, ada 53 ya, teman-teman ya. Total mahasiswa di kuliah saya konsep portal gitu ya. Itu ada 53, teman-teman. Ini dari sini, dari tugas 1 yang baru ngerjain tugas baru 14 orang yang submit ya. Sisanya saya nggak tahu apakah Anda belum ngerjain atau ada kendala apa, saya nggak tahu juga. Dan sementara yang ngerjain kuis baru 31 orang ya. Kalau ini bertahan sampai akhir, saya pastikan nih yang 23-nya ini mungkin sekitar 20 sampai 25 orang nih kemungkinan besar nggak lulus, failed gitu ya. Jadi jangan salahkan saya di akhir. Kalau misalkan Anda yang nggak ngerjain tugas dan nggak ngerjain kuis dan nggak pernah nyimak kuliah gitu ya, tiba-tiba nilai Anda D atau E gitu ya. Kayak semester kemarin banyak mahasiswa yang japri saya, Pak, kok nilai saya D, nilai saya E gitu ya. Begitu saya cek, ya nggak ada kuisnya, nggak ada tugasnya, saya mau nilai apa gitu ya. Hanya berdasarkan UTS dan UAS. Dan UTS dan UASnya juga dia nggak maksimal gitu. UTS dan UASnya hanya dapat 20 malah. Saya bingung juga tuh, UTS 20, UAS 20. Cuma 20% gitu ya. 20% dari 30% ya. Nggak sampai 20 nilainya. Nilai akhirnya itu 20 antara 20 dan 30 dan itu kalau kejadian kayak gitu ya saya nggak bisa bilang apa-apa gitu ya. Saya di setiap mahasiswa yang nggak lulus itu ditanyain sama Kaprodi, ini kenapa nggak lulus? Itu saya punya argumennya gitu. Jadi buat teman-teman yang males ngerjain tugas dan kuis di era kelas online seperti ini gitu ya, Anda salah gitu ya. Kalau Anda nggak ngerjain kuis dan ngerjain tugas karena di sana poin besarnya di sana. Dan buat Anda yang aktif ngerjain kuis dan ngerjain tugas, otomatis boleh jadi ya 40% udah di tangan. Jadi secara nggak langsung Anda bisa ngantongin nilai 40. Tinggal target Anda mau nilai berapa? Mau 80 atau mau 90? Kalau Anda mau 90 berarti UTS dan UAS-nya harus menghasilkan 50 poin. Artinya UTS dan UAS-nya itu harus di atas nilai 80 untuk mendapatkan nilai 90 gitu ya. Tapi kalau misalkan target Anda saya cukup 70 aja lah, ya udah. Jadi UTS-nya dan UAS-nya Anda maksimal nilainya 50 aja gitu ya. Jadi 50-50 totalnya 30 tambah tugas 40 jadi nilai Anda 70 B gitu ya. Jadi terserah Anda maunya seperti apa gitu ya. Saya sudah mengingatkan di awal, mungkin nanti di setiap perkuliahan saya akan reminder lagi. Saya akan mengingatkan lagi perihal tugas dan kuis gitu. Jadi kalau memang ada yang protes ya tinggal dengerin rekamannya aja ya. Oke, masalahnya adalah kalau Anda nggak lulus kuliah ini, Anda harus mengulang di semester 2 semester lagi ya, teman-teman ya. 2 semester lagi Anda harus ngulang gitu. Kalau dulu kan Anda bisa ngikut semester pendek. Kalau sekarang enggak gitu ya. Mata kuliahnya digenap, Anda ngulang dan itu mata kuliah wajib misalkan, ya udah Anda mau nggak mau delay 2 semester. Bukan 1 semester lagi, 2 semester. Nah, itu sangat merugikan menurut saya sih ya. Merugikan dari isi kantong juga merugikan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang keberatan mungkin? Ada, Pak. Ada, oke. Kalau keberatan silakan protes ke kampus. Oke, di pertemuan hari ini, kemarin ya, saya mau review dikit.
Karena waktunya lumayan lama. Kuliahnya 2,5 jam, mungkin karena memang slotnya terbatas, jadi gantian. Semester 2, semester 4 di minggu ganjil, semester 4, semester 6, semester 8 di minggu genap. Karena kuliahnya diperpanjang. Kalau dulu durasinya cuma 1 jam gitu ya, bisa tiap minggu online. Nah ini yang kuliah minggu kemarin teman-teman ya. Ini yang perkembangan model bisnis ya dari tahun ke tahun. Ya. Sekarang udah masuk ke targeted ini 2015. Kita udah masuk ke targeted, eranya Anda tuh eranya targeted ya. Nanti kalau Anda bikin portal gitu ya, nargetin siapa customer Anda, siapa pembaca portal Anda, maka Anda bisa dapetin dengan mudah, teman-teman. Kenapa? Karena semuanya di-record gitu ya. Kalau Anda device-nya non-Apple gitu ya, itu pasti Anda langsung di-record. Tapi kalau Anda pengguna Apple gitu, kayak saya ini pakai MacBook gitu ya, ini dia langsung ada notifikasi nih not secure gitu ya, karena dia mencatat profil saya gitu. Dan saya bisa mengajukan keberatan kalau saya nggak mau dicatat sebagai profil saya gitu ya, saya tinggal keluar aja gitu. Jadi di situsnya Inaba ini dia nge-record data orang yang berkunjung gitu ya. Oke, targeted gitu, Anda tinggal nargetin mau usia berapa, mau yang penghasilannya berapa, mau hobinya apa, itu bisa sekarang. Dengan mudah ya teman-teman mendapatkan itu, dan huge komunitasnya itu sudah bisa sudah tersedia lah. Anda tinggal kalau Anda belajar nanti di digital marketing gitu, pemasaran digital sama saya, nanti ada materi-materi yang mengarah ke sana. Ini pengguna internet di dunia, di Indonesia gitu ya. Sekarang udah 220-an juta mungkin ya. Dari 270 juta penduduk di Indonesia ya. Ini proporsi penduduk Indonesia. Ada Gen Z, Millennial, Gen X, Baby Boomer, Post Gen Z, dan Pre-Boomer ya. Anda mungkin ada di eranya Gen Z ya. Yang lahir di 97 sampai 2012. Ada yang lahir di bawah tahun 97? Saya, Pak. Ada. Lumayan tua juga berarti. Atau mayoritas di bawah 97 ya? Kalau di bawah 97 itu Anda masuk generasinya milenial. Milenial. Era di tahun 81 sampai tahun 96 ini masuk eranya milenial. Kalau Gen Z itu di 97 sampai 2012 ya. Dan Indonesia syukurnya alhamdulillah gitu ya. Proporsi Gen Z, milenial gitu ya. Kemudian Gen X-nya itu lebih besar dibandingkan baby boomer dan pre-boomer. Artinya apa? Artinya usia produktifnya banyak. Usia produktifnya besar. Keuntungannya apa? Keuntungannya gini aja, kalau Anda main game gitu ya. Dulu ada game Age of Empire gitu ya. Kalau Anda punya rakyat yang produktif banyak gitu ya, otomatis Anda lebih bisa dapat menghasilkan banyak hasil hutan gitu ya, hasil tambang dan segala macam. Gambarannya juga sama kayak di dunia real gitu ya. Kalau Anda punya masyarakat yang produktif itu banyak gitu ya, maka akan lebih besar menghasilkan value buat Anda gitu ya. Anda akan dapat negara itu bisa dengan mudah mendapatkan dana, mendapatkan uang. Karena apa? Usia produktifnya banyak. Asalkan yang usia produktifnya ini benar-benar produktif gitu ya. Jangan usianya doang produktif, tapi
pola pola hidupnya seperti baby boomer atau pre-boomer ya. Apa, baby boomer, pre-boomer kan, apa, tipe-tipe orang yang udah pensiun ya. Jadi, semangat hidupnya juga nggak terlalu besar gitu ya. Kalaupun dia bangun pagi ini ya sekedar apa, nggak terlalu berambisi lah dia untuk apa, untuk bekerja gitu ya. Sisanya paling dia kalaupun bekerja bukan buat menghasilkan sesuatu gitu ya, hanya mengisi kegiatan aja. Nah itu, apa, polanya baby boomer dan pre-boomer. Nah dengan surplus ini, surplus Gen Z, milenial gitu ya, kemudian post Gen Z kita surplus gitu ya, makanya nggak salah gitu ya, eee, kemungkinan besar di 2050 tuh sekitar 25 tahun lagi ya, Indonesia tuh masuk sebagai negara maju. Negara maju, mungkin menggantikan, negara-negara di Eropa ya. Kalau Anda lihat proporsi apa, penduduk di beberapa negara Eropa kayak Jerman gitu ya, itu lebih banyak baby boomer dan pre-boomer-nya gitu ya, ketimbang, Gen Z, milenial, dan juga post Gen Z-nya gitu. Makanya, di Eropa itu begitu apa, begitu pecah perang di Timur Tengah gitu ya, banyak banyak orang yang eksodus, banyak orang yang mengungsi gitu ya, orang yang dari Irak, dari Syam gitu ya, dari Timur Tengah gitu ya, mereka memberlakukan, naturalisasi ya, naturalisasi, penduduk, terutama, penduduk-penduduk atau masyarakat yang di usia-usia produktif nih, di Gen Z, milenial, dan juga apa, post Gen Z. Dengan itu diharapkan itu jadi, apa, penggerak ya, jadi mempertahankan eksistensi dari negara mereka. Tapi kalau di Indonesia sebenarnya nggak butuh naturalisasi gitu, cuma di pemain bola aja butuh naturalisasi. Jadi, di Indonesia, nggak nggak butuh naturalisasi gitu, karena usia produktifnya banyak. Kalau di Jerman itu sendiri juga kayak orang-orang Indonesia yang kuliah di Jerman gitu ya, setelah dia tinggal stay beberapa lama, beberapa tahun, dan dia punya karya gitu ya, biasanya ditawarin tuh apa, kewarganegaraan. Biar apa? Biar biar bisa menghasilkan ya buat buat negaranya dia gitu ya. Dengan beberapa insentif-insentif yang ditawarkan ya, sering kita dengar kalau di Jerman, kesehatan gratis gitu ya, pendidikan gratis gitu. Itu kan jadi daya tarik sendiri, untuk kita eksodus ke sana. Jadi memang, eee, apa, dunia ini berputar ya, berputar. Jadi memang ada kalanya, apa, sebuah negara itu jadi negara yang maju, dan ada kalanya juga yang apa, yang di bawahnya kan naik ke atas. Jadi emang sudah sunahnya seperti itu, naik turun naik turun. Jadi ya siap-siap aja di 2050 kita akan masuk sebagai negara maju. Nanti di 2050 usia Anda berapa nih? 25 tahun dari sekarang gitu ya. Kalau saya sekarang, hampir 40 gitu ya, di 2050 usia saya udah usia pensiun ya. Jadi saya, fokus menyiapkan aja, menyiapkan generasi-generasi setelah saya gitu ya. Satu angkatan atau beberapa angkatan di bawah saya. Mungkin Anda masuk di usia-usia itu, di usia-usia lagi produktif-produktifnya ya. Kalau misalkan hari ini usia Anda 20 gitu ya, 25 tahun ke depan Anda usianya di 45. 40 itu udah masuk ke puncak karir gitu ya. Udah udah apa, udah masuk di atas gitu ya. Kalau Anda 40 masih gitu-gitu aja ya, bahaya teman-teman. Jadi indikatornya gitu, kalau Anda mau maju gitu ya, mulai dari kuliah udah menetapkan target. Target apa yang Anda apa, capai di usia berapa gitu. Dulu waktu saya kuliah juga saya punya target ya. Eee, saya lulus kuliah di usia berapa gitu ya. Kemudian, saya harus punya kerjaan di usia berapa gitu ya. Waktu waktu dulu saya kuliah ya targetnya ada. Begitu lulus, saya harus, masuk di level manajerial
itu di usia berapa gitu ya. Dan alhamdulillah step-stepnya terlewati. Sampai masuk nanti ke usia 40 itu udah titik balik sebenarnya. Nanti kita tinggal evaluasi aja tuh 40 ke belakang kayak gimana gitu ya. Di sebelum 40 memang kerjanya lebih giat ya, lebih apa ekstra ya. Saya dulu pernah kerja dan kuliah gitu, sehari itu tidur paling cuma 4 jam. Gitu. Dan saya pernah lakuin itu beberapa tahun, dan itu ngebuat karir saya melesat, udah melesat jauh gitu ya. Tapi udah masuk ke usia-usia kayak gini ya, lebih banyak evaluasi nanti masuk ke usia pensiun baru tinggal menyiapkan tinggal menikmati aja. Jadi Anda yang usia 20 tuh udah mulai persiapan. Kira-kira 5 tahun lagi Anda harus seperti apa? Kalau misalkan udah mendekati 5 tahun, target Anda nggak tercapai gitu ya, berarti ada yang salah tuh dari effort yang Anda lakukan. Ya, biasanya saya evaluasi tuh. 2 tahun kok gini-gini aja gitu ya. Nah, ini evaluasi nih, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Cari perusahaan-perusahaan yang banyak ilmunya ya. Kalau waktu saya baru lulus kuliah dulu usia 20, usia 30 gitu ya, before 30 lah, di bawah 30 gitu, itu saya cari perusahaan-perusahaan yang banyak ilmunya. Di mana perusahaan yang banyak ilmunya, jangan cari di perusahaan besar ya teman-teman ya. Yang cari perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka tuh semuanya udah ada porsi-porsinya gitu ya. Untuk kerjain A udah ada yang ngerjain B, udah ada yang ngerjain C, udah ada yang ngerjain gitu ya. Kalau di perusahaan kecil, kita bisa ngerjain banyak hal. Dengan ngerjain banyak hal, kita bisa tahu banyak hal. Gitu. Dan itu saya dapatkan ilmu banyak dari sana gitu. Nanti begitu usia 30 ke atas, nah itu baru tuh kita targetin perusahaan-perusahaan besar. Buat apa? Biar long stay ya, biar kita stay dengan waktu yang lama gitu. Tapi kalau 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 di usia after 30 nggak dapat juga gitu, cari yang aman, yang aman. Kalau aman tuh biasanya pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil gitu, aman. Jadi banyak orang yang play safe, dia lebih pilih sebagai pegawai negeri sipil. Kalau menurut saya sih ya pilihan masing-masing gitu ya. Kalau saya memang dari awal nggak gitu tertarik masuk ke sana, saya lebih milih di luar supaya memang penghasilannya lebih banyak gitu. Nanti begitu di akhir saya harus punya tabungan yang besar juga gitu ya untuk masa pensiun. Jadi Anda harus punya target juga. Gitu juga Anda bangun portal ya. Portal itu seperti apa ya? Seperti warisan juga. Makin tua umur portal Anda atau website Anda gitu ya, itu makin qualified ya, makin dipercaya sama Google tentunya. Kalau Google masih hidup ya. Tapi next-nya juga harusnya kalaupun ada pengganti Google gitu ya, harusnya itu menjadi satu indikator ya. Kalau sekarang misalkan ada web atau ada portal umurnya udah puluhan tahun gitu, beda dengan web atau portal yang umurnya baru seumur jagung gitu ya. Anda nulis sesuatu, begitu Anda publish, belum tentu langsung terindeks sama Google. Atau belum tentu punya kans untuk masuk di page 1 Google gitu. Kalau Anda nggak punya triknya, rada susah ya untuk pemula masuk di page 1 Google. Tapi kalau udah Anda udah punya portal atau punya blog pribadi misalkan, itu umurnya udah tahunan gitu ya, biasanya domainnya itu lebih trust. Jadi Google itu memang salah satu indikatornya supaya Anda masuk di page 1 Google adalah trust. Trust itu banyak hal ya. Salah satunya bisa dari umur dari sebuah portal, bisa juga berdasarkan rekomendasi dari banyak orang gitu ya. Sama aja kayak kita hidup di dunia real gitu ya.
Anda menjadi seseorang yang dikatakan ahli apabila Anda sudah berkecimpung di dunia tersebut selama tahunan ya, atau puluhan tahun gitu ya. Oh, udah pakar tuh dia, udah puluhan tahun gitu ya. Di sana ya nggak mungkin nggak pakar. Atau Anda sebagai pemula, tapi banyak yang mereferensikan Anda gitu ya. Anda umurnya baru before 30, tapi Anda dikatakan ahli. Karena apa? Karena banyak orang yang mengatakan Anda ini ahli. Akhirnya jadilah Anda ahli. Itu di dunia real. Tapi kalau di dunia real itu sulit ya di-create, sulit diarahkan supaya Anda dikatakan ahli gitu. Modalnya terlalu besar. Anda harus bayar semua orang yang punya omongan dipercaya sama masyarakat gitu ya, untuk mengatakan Anda sebagai seseorang yang ahli. Itu cost-nya sangat besar. Tapi kalau di digital itu mudah, teman-teman ya. Anda bisa bikin PBN gitu ya, private block network, untuk Untuk menyatakan situs Anda ini dipercaya. Situs Anda ini trust. Otomatis kalau misalkan trust, begitu Anda publish artikel di sebuah website, maka chance untuk masuk di page 1 Google itu semakin besar. Gitu ya. Itu salah satu introduction. Nah, ini traffic share by device, age, gender, dan segala macam ya. Ini data-data dari luar sosial ya. Biasanya dia rilis tiap tahun tuh ya. Cuma saya belum dapetin yang Januari 2022. Biasanya udah keluar harusnya. Nah, ini proporsi pengguna internet, penetrasinya nih tahun berapa nih? Tutupan. Ini tahun 2016 ya. Indonesia masuk di Big Third gitu ya. Pengguna internet terbanyak. Karena apa? Karena mayoritas penduduknya lebih besar ya, teman-teman ya. Kalau di Southeast Asia ada Tiongkok, India, yang ketiga Indonesia. Ya, ini pengertian web portal gitu ya. Kemarin ada kelompok-kelompok portal ya, ada portal perusahaan atau corporate portal, ada e-business portal ya, ada personal portal, portal pribadi, ada punya portal pribadi. Saya punya portal pribadi ada 4 domain. Umurnya udah berapa tahun ya? Baru 3 tahun ya. Diupdate nggak? Nggak diupdate. Yang penting punya aja dulu ya. Nanti begitu umurnya udah lumayan lama gitu ya, itu akan ada nilainya. Jadi kayak investasi sebenarnya. Ada juga public atau mega portal gitu. Itu juga jadi saran juga buat teman-teman yang Anda mahasiswa sistem informasi, harusnya Anda punya portal nih, Anda punya web atau personal portal yang bisa di-share ya, pengalaman-pengalaman Anda gitu ya. Nah, ini pengertian-pengertiannya. Nah, ini contoh dari bisnis intelligence portal ya. Ini berguna nih teman-teman ya. Dan ini hype ya, di beberapa tahun terakhir ya. Ini BI biasanya digunakan oleh C-class ya, C-level, CEO, CIO ya, CFO gitu ya. Ini level-level direksi ya. Kemudian pemimpin daerah, pemimpin kementerian gitu ya, menteri ya, atau presiden pakai ini nih. Karena apa? Karena ini membantu dia untuk menghasilkan keputusan ya, teman-teman ya. Dulu zamannya SBY itu ada war room ya. Sekarang saya nggak pernah dengar dipakai atau enggak ya war room-nya. Sayang tuh, investasinya besar gitu ya, miliaran. Dulu eranya SBY itu begitu ada kayak sekarang nih ya, harga minyak naik, dia semedi tuh di war room-nya tuh. Dia masuk ke war room-nya, isinya apa? Isinya ini, BI di dalamnya. Cuma memang mungkin lebih lebih high lah ya,
kualitasnya gitu ya. Nanti ada tampilan-tampilan grafis kayak gini gitu ya. Ini juga mengenerate permasalahan. Misalkan harga minyak mahal, ya. Minyak mahal di mana aja sih? Nanti ada gambaran petanya. Misalkan peta Indonesia gitu ya. Minyak mahal nih di daerah Pulau Jawa nih. Di luar Pulau Jawa biasa-biasa aja tuh. Harganya nggak ada masalah. Atau sebaliknya gitu ya. Di luar Pulau Jawa mahal gitu. Tapi di Pulau Jawa masih normal harganya. Nah, nanti bisa di-generate lagi permasalahannya apa sih? Oh, masalah distribusi barang gitu ya. Banyak kapal feri, banyak truk yang tidak beroperasi. Karena apa? Gitu. Kenapa nih dia nggak beroperasi nih? Truk pengangkut barang, diklik lagi gitu ya. Muncullah permasalahan. Oh, ternyata harga solar mahal. Ternyata solar langka gitu ya. Ternyata bahan bakar kapal feri langka gitu ya, mahal. Itu menyebabkan mereka tidak beroperasi. Udah tinggal solusinya apa? Solusinya subsidi solar gitu ya, atau solusinya operasi pasar gitu. Nanti begitu dipilih operasi pasar, impact-nya apa, kemudian dampaknya apa buat buat masyarakat, kemudian efek buruknya apa nih? Efek buruk dan efek baiknya apa? Dampak buruk dan dampak baiknya. Kemudian kalau misalkan dia subsidi, dampak buruk dan dampak baiknya apa? Nah, dia tinggal memutuskan nih, kayaknya subsidi aja deh, karena bisa dengan cepat menurunkan harga minyak goreng misalkan, tapi juga tidak berdampak banyak juga buat kerugian di masyarakat. Paling anggaran APBN-nya jadi berkurang, dan berkurang juga nggak banyak. Nah, itu jadi keputusannya bisa lebih tepat ya teman-teman ya, dengan business intelligence. Tentunya BI ini disupport oleh data-data yang valid. Ada man behind the application ya di sini ya. Ada orang yang di balik ini yang merumuskan ya, kalau misalkan ngambil kebijakan A, solusinya apa? Kalau ngambil solusi A, kebijakan A, dampaknya apa? Efeknya apa? Gitu ya. Nanti bergantung kepada apa? Kepada kebijaksanaan dari presiden tuh ya. Dia akan mengambil langkah yang mana. Kalau dia instingnya tepat, ya, karena udah dijabarin tuh, instingnya tepat, maka setiap setiap langkah yang diambil akan terukur gitu ya. Kalaupun dia mengambil sebuah keputusan, misalkan dia ngambil keputusan nih ya, begitu banyak yang mempertentangkan, masuk ke jalur hukum, keputusannya kuat gitu ya. Enggak begitu dia ngambil keputusan, masuk ke jalur hukum, ternyata kalah di pengadilan gitu ya. Itu menandakan bahwa analisis data pendukungnya nggak baik, teman-teman ya. Ada kurang kuat data pendukungnya. Kenapa kurang kuat? Ya terbukti kalah di pengadilan. Gitu ya. Atau begitu ngambil kebijakan, ternyata failed kebijakannya. Karena apa? Karena data yang dihasilkan, data yang didapat, informasi yang dihasilkan itu nggak akurat. Itu jadi memang itu resikonya dari jadi sebuah pemimpin, ya. Pemimpin perusahaan kah, pemimpin negara kah. Dia harus benar-benar mengambil sebuah keputusan berdasarkan data dan juga on the track gitu ya. Kalau dia salah sedikit, miss sedikit gitu ya, maka kebijakannya akan bermasalah. Entah itu bermasalah buat orang lain ya, orang yang dipimpin, atau bermasalah buat dirinya sendiri gitu ya. Jadi backfire buat dirinya di kemudian hari. Nah, itu yang berbahaya. Nah, itulah business intelligence, kenapa business intelligence itu dibutuhkan di level-level C ya. Ini ada business area portal. Ini udah familiar ya, HR, ERP, Oracle, dan segala macam. Ini SCM, supply chain management ya, rantai supply.
Nah, ini standar, harusnya Anda udah paham. Oke, kita masuk ke part kedua. Model bisnis G2C dan G2B. G2C itu government to citizens dan juga government to business. Ini ada apa? Ada korelasinya dengan e-government atau sistem pemerintahan elektronik gitu ya. Ya, ini contohnya apa sih government to business ya ini pemerintah dengan supplier, laptop dan segala macam gitu ya. Kalau Anda buka situsnya apa? LPSE. Nah, LPSE ya. Oh, cari yang daerah aja yang ada project-project. Nah ini misalkan LPSE PU. PU ini pekerjaan umum. Ini portal pengadaan dari PU ya. Jadi setiap pengadaan dari pemerintah itu harus melalui LPSE ini ya. Kalau dia punya project atau project barang atau jasa gitu ya, dia harus publish lewat LPSE. Nanti mekanismenya seperti ini gitu ya. Vendor ngelihat nih, ini tender-tender yang ada itu, pengadaan peralatan mesin ya, pengadaan alat ukur ya, pengadaan peralatan pendukung, pemeliharaan gitu ya. Anda sebagai vendor punya perusahaan gitu ya, dan punya apa? Punya keahlian terkait dengan pengadaan barang ini atau pekerjaan konstruksi ini, Anda bisa applying kayak gini. Pemeliharaan berkala jembatan Mimika gitu ya. Nilai proyeknya berapa nih? 1,9 miliar. Due date-nya akhir pendaftarannya tanggal 6 April. Maka Anda bisa melakukan ikut tender ini. Nah, ini ada spesifikasinya, gitu. Satuan kerjanya apa, kemudian APBN tahun berapa, gitu. Lokasinya di mana, gitu. Syaratnya apa? Anda lihat ya. Nah, udah, ini pesertanya berapa? Nanti dari sini Anda bisa mengajukan proposal Anda peserta pesertanya. Tapi masih di hide karena belum masuk ke tanggal 6. Nanti begitu Anda apply di sini di pengadaan ini, Anda tinggal nunggu aja tuh proposal Anda di accept atau enggak. Nanti kalau udah di accept, proposal yang Anda tawarkan masuk budgetnya dia, nanti ada proses berikutnya gitu ya. Ada verifikasi yang lain ya. Sampai nanti nego kepada harga akhir. Jadi dengan adanya sistem informasi pengadaan barang dan jasa ini, setiap kementerian, lembaga dan daerah di Indonesia berpeluang mendapatkan kualitas barang yang lebih baik dengan harga yang lebih baik. Jadi semua diadakan di sini. Jadi begitu ada pengadaan barang, jasa, udah dapat nih vendor yang menang siapa, baru ketemu tuh sama orang PU-nya. Kalau dulu kan enggak gitu ya, sebelum adanya LPSE ini. Kalau dia punya pengadaan barang dan jasa, dia buka sendiri tendernya. Nggak ada orang lain yang tahu. Mungkin yang tahu cuma kolega-koleganya dia aja. Akhirnya yang apply kolega-koleganya dia. Yang menang dia juga gitu ya. Boleh jadi yang punya proyek dia, yang menang dia juga gitu ya. Lewat siapa? Lewat tangan temannya, lewat tangan saudaranya gitu ya. Nah, itu yang dihindari. Dengan adanya ini, begitu ada pengadaan barang dan jasa, dia tinggal ke LPSE aja, ke LKPP gitu ya. Gue mau pengadaan barang dan jasa nih, spesifikasinya ini, kualifikasinya seperti ini gitu ya. Ya udah, ntar diadakan, begitu ketemu pemenangnya, udah tinggal jalan proyeknya. Nilainya udah kelihatan. Ini contoh portal government to business ya.
yang menghubungkan government, pemerintah, dan juga dari sisi bisnis. Ada juga government to customer. Nah, ini contohnya apa contohnya nih? Contohnya Anda yang sudah laporan pajak, ini dua ya teman-teman ya. Ada government to business, ada juga government to citizens. Anda sebagai government to citizens gitu ya. Anda bisa menggunakan portal ini untuk apa? Untuk pelaporan pajak ya. Anda yang belum melaporan pajak harap segera nih. Hari ini terakhir ya, sampai jam 12 malam. Over dan hari ini harusnya Anda kena denda gitu ya. Dendanya biasanya berapa? Saya belum pernah kena denda sih. Oke, ini contoh yang yang government to citizens ya. Kemudian orientasi pada government to citizen bukan profit ya, dalam bentuk uang atau dana, melainkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kayak pajak ini gitu ya. Kalau Anda sudah selesai submit, selesai udah diterima gitu ya laporan SPT Anda, nanti ada polling yang diadakan, langsung muncul tuh pop up. Apakah Anda apa yang Anda rasakan dalam menggunakan layanan ini? Ada dua indikatornya, puas, tidak puas gitu ya. Anda tinggal pilih aja tuh. Kalau memang menyulitkan ya nggak puas. Tapi kalau memang Anda terbantu, puas gitu ya. Nah, ini jadi indikatornya mereka nih. Oh, ternyata masyarakat dengan seperti ini puas nih. Ya udahlah, improvement-nya harus align dengan pengembangan yang ada saat ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak puas, wah apa nih yang nggak puas nih? Masalahnya di mana gitu ya? Apakah sistemnya lelet gitu ya, atau prosedurnya terlalu berlibat-libat gitu ya? Nah itu yang harus di improvement ya. Jadi saat ini di era keterbukaan informasi hubungan government to citizen jadi suatu hal yang keharusan government to citizen. Contohnya apa nih ini? Masih ada nggak nih PPID Bandung? Ini kita cek dulu. PPID Bandung. Oh masih ada. Ya. Nah ini dalam bentuk website. Kalau di Jakarta ada namanya apa? Jaki yang dapat penghargaan ya. Ini Anda Jaki bisa download juga ya dalam bentuk apps dan ini membantu ya teman-teman. Membantu Anda mendapatkan informasi seputar Jakarta. Anda bisa juga membuat laporan ya. Ada Jack Response juga, ada Jack Warta, ada Jack Pangan nih. Harusnya Indonesia juga punya nih. Indo Pangan, Indo Warta, Indo Lapor, gitu. Indo Response. Gitu. Jadi apa? Jadi setiap kebutuhan dari kita itu diketahui oleh pemerintah ya. Jadi dari misalkan kayak sekarang nih per 1 April Pertamax akan naik 16.000 gitu ya. Naiknya nggak tanggung-tanggung 16.000. Dengan itu Anda bisa apa respon Anda nih di sini nih gitu ya. Apa sih nanti dari sini dari data-data ini dikonekkan kemana? Ke tadi tuh business intelligence gitu ya. Ini kan data nih. Data ini source yang sangat berguna. Dari sini masuk ke war room-nya presiden tuh. Nanti presiden tinggal ngolah. Wah, ini kenapa ya minyak goreng naik terus gitu. Kenapa ya ini bensin kok jadi naik nih? Padahal ongkos produksinya nggak naik gitu ya. Yang naik apa? Yang naik harga di luar negeri gitu ya. Yang naik harga di luar negeri karena apa? Karena mungkin ada efek perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Tapi kan ongkos produksi nggak naik. Ya udah, solusinya gimana gitu ya. Ya udahlah nggak usah dinaikin misalkan gitu. Kenapa? Karena banyak orang nih yang keberatan nih di sini gitu. Data dari sini gitu. Nah, ini penting teman-teman ya, data-data seperti ini buat menjadi inputan pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan tadi. Oke. Halo.
Ya, ini salah satunya PPID Bandung, Jaki. Jaki yang apa? Yang baru ya. Kalau PPID udah lumayan lama ya, PPID. Jaki ini baru cuma dapat banyak penghargaan. Kemudian ada model bisnis G2C dan G2B ya. Di Indonesia ada PEGI dulu, ada PEGI namanya, Pemeringkatan E-Government Indonesia. Dia menganalisis 5 dimensi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Tujuannya apa? Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah. Mengendorkan dan segala macam. Cuma ini udah nggak dipakai lagi nih semenjak tahun 2015. Ini terakhir 2015. Tapi sekarang kayaknya ada lagi, tapi saya lupa namanya PEGI atau bukan. Pemeringkatan juga sama seperti ini ya. Nah, ini bisa kelihatan nih tahun 2015 daerah-daerah mana yang memang nilai PEGI-nya tinggi gitu ya. Nah, dari sisi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, perencanaan gitu ya. Di rata-rata nilainya berapa? Nanti kalau misalkan di bawah 2,5, nah ini udah mulai nih kurang. Nah, ini juga bisa jadi bahan evaluasi juga nih buat presiden nih. Wah, ini kok PEGI-nya buat apa? Sumatera, Kalimantan gitu ya. Ini kan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi rendah gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan nih. Apa mereka yang kurang di mana gitu ya. Nah, ini jadi inputan juga. Dan juga jadi inputan kepada daerah terkait. Wah, PEGI saya kurang nih. PEGI saya masuk. Nah, ini kayak ini nih. Bengkulu misalkan ya. Wah, PEGI saya di tahun 2015. Wah, PEGI saya kurang nih, paling kecil gitu ya. Merahnya di mana? Merahnya di infrastruktur buruk gitu ya. Di infrastruktur 1,46, aplikasinya 1,47, perencanaannya 1,45 gitu ya. Apa nih masalahnya? Begitu dilihat, wah uangnya nggak ada, kita nggak punya anggaran. Uangnya, dana pengembangannya nggak cukup besar gitu ya. Nah, ini juga jadi bahan inputan. Wah nih dari Kementerian Keuangan, wah ini daerah ini butuh pendanaan yang lebih baik gitu ya, butuh dana yang lebih besar buat apa ngejar ketertinggalan ini 5 dimensi. Ini kementerian juga sama. Kalau Anda lihat kan udah kelihatan ya. Ini yang banyak duitnya, kemudian yang ini saya nggak tahu nih duitnya ada banyak atau enggak. Yang paling kecil. Tapi kalau dilihat dari sini kelihatan ya. Ini daerah-daerah kecil ya, provinsi kecil yang bawah gitu. Ini juga kementerian juga nah ini, seperti ini. Ini data tahun 2015 teman-teman. Ada marketplace, portal-portal pemasaran via internet ya. Ada Commerce One. Bentar ya teman-teman ya. Commerce One ya, dia fokus kepada MRO ya, maintenance, repair, operation ya, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan mobil di Amerika Utara. Ini commerceone.net menyediakan penjualan yang berhubungan dengan pelayanan kepada komunitas pembeli dan penjual ya. Diadopsi di Indonesia juga banyak ya udah yang fokusnya MRO untuk perawatan perbaikan mobil. Ada juga Global Net Exchange yang merupakan jaringan B2B antara pedagang, sama grosir, kategori retail ya, penjualan pembelian barang, perdagangan, perdagangan barang dan jasa. Kalau sekarang marketplace udah banyak banget ya. Dan juga ada vertical net. Ini apa? Yang udah mulai duluan nih. Vertical net marketplace portal menghubungkan pembeli dan penjual online dengan menyediakan berita industri spesifik produk yang terkait serta informasi pelayanan. Pembeli dapat menemukan informasi yang dibutuhkan secara tepat, sumber dan membeli produk-produk dan jasa secara online. Nah, ini udah well known ya. Contoh ketiganya apa? Oracle Exchange. Jenis usaha bisnis terbuka untuk pembelian dan penjualan produk bisnis dan jasa. Ini personal portal ya. Portal pribadi. Ada 2 tipe.
Yang pertama ada pervasive portal atau mobility portal. Ini terintegrasi dengan web, telepon web, seluler, wireless, PDA. Wireless PDA udah nggak ada ya. Pager nggak ada. Ini bergerak, portal bergerak atau mobility portal menjadi meningkat popularitasnya dan penting bagi konsumen dan pekerja untuk mendapatkan informasi produk dan jasa, harga, diskon. Nah, ini Anda udah salah satu penggunanya mungkin ya. Kalau kita bicara beberapa tahun yang lalu gitu ya, zamannya masih PDA. PDA tahun berapa ya? Di bawah tahun 2020 ya mungkin ya. 2007 atau 2008 itu era-eranya PDA. Oke, pager itu lama lagi ya. Di tahun 2000 mungkin pager. Kemudian ada appliance portal untuk alat-alat rumah tangga. Dia kehubung ke web TV, ya, otomobil, OnStar, dan sebagainya. Yang berikutnya ada public atau mega portal. Organisasi yang siap masuk dalam kategori ini menjadi perusahaan atau media baru dan fokus membangun pemirsa online yang besar dengan demografi yang luas atau berorientasi profesional. Ada 2 tipe, ya ada yang general public portal atau mega portal. Jadi ini portal generik ya buat masyarakat umum. Sebenarnya beramatkan di internet melawan komunitas kepentingan khusus, di antaranya Yahoo, Google, Aperture, Ultra Vista, MSN, Exet, dan segala macam. Nah, ini beberapa udah ada yang tumbang juga ya, yang masih eksis. Google, MSN sudah jarang saya mendengarnya. Gitu ya. Mega portal akan semakin sedikit dan seiring waktu akan menggabungkan diri. Nah, ini memang kejadian ya, hari ini udah kejadian. Semakin sedikit dia akan oversize gitu ya. Mungkin nanti ke depannya hanya 1 atau 2 pemain aja ya. Saat ini Google belum ada tandingannya ya. Belum ada lawannya. Next maybe akan ada tandingannya, tapi kita nggak tahu kapan. Beberapa negara udah mulai mendeklar ya, mereka tidak menggunakan Google. Salah satunya siapa? Cina gitu ya, Rusia gitu ya, itu dia nggak menggunakan Google. Kalau di Rusia tuh pakai Yandex kalau nggak salah. Di Cina pakai apa ya, lupa saya. Ada lokal search engine-nya juga. Dia punya lokal search engine. Bahkan saking cintanya warga Cina terhadap produk dalam negerinya gitu ya, sampai dia di luar negerinya pun masih menggunakan ya. Saya beberapa kali kerja bareng dengan orang-orang Cina gitu. Mayoritas dari mereka tuh bahasa Inggrisnya ya pasif lah, tapi memang mereka mau belajar gitu ya. Keluar gitu dia masih pakai translate kayak Google Translate, tapi versi Cinanya yang buat orang Cina. Itu dia pakai itu buat berkomunikasi. Saya mau mengatakan ini, diketik dulu, dia lihat itu, setelah itu dia baru ngomong. Jadi kalau secara ilmu sih sebenarnya standar gitu ya. Kemudian ilmunya standar, kemampuan bahasa Inggrisnya juga nggak hebat-hebat amat, biasa aja gitu ya. Bahkan beberapa dari mereka masih pakai translate online gitu ya. Tapi memang kesempatan mereka dapat kesempatan yang lebih besar timbang kita di Indonesia mungkin ya. Banyak orang yang pintar, IQ-nya besar gitu ya. Tapi memang kesempatannya nggak ada. Nah, itu yang sulit buat mengembangkan diri. Tapi kalau orang-orang Cina ini memang kesempatannya besar ya teman-teman. Karena memang dia aktif penetrasi di luar negerinya. Kemudian ada industrial portal, vertical portal ya, portal industri atau portal vertikal tumbuh secara tepat, fokus pada audiens yang lebih sempit, lebih merge ya,
audiensnya, bisa berupa komunitas, di konsumen di suatu barang, ya, komputer retail, bank, asuransi, dan sebagainya. Contohnya apa? Ada iVillage, Thomas Register, atau American Manufacturer, fokusnya di produk barang dan jasa, iVillage. Sambil browsing-browsing aja. Saya close dulu ya, contoh-contohnya. Keluar nggak iVillage? Masih ada nggak? Nah ini contohnya iVillage. Kali udah nggak ada ya. Oke. Itu ada Thomas Register, American Manufacturer, ya, fokusnya di produk dan jasa, Bitpipe, penggabungan dari teknologi informasi dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah memulai dan mengembangkan bisnis di dunia maya. Ya. Nah ini dari Eko Indrajit ya, Eko. Apa sih yang harus dilakukan saat kita start dan mengembangkan bisnis di dunia maya? Ada 6 tahapan menurut Prof. Eko itu. Ada test the idea, gitu ya, determine business objective, kemudian develop business model, resource gathering, gitu ya, setting the stage, dan juga setting the business. Gitu. Jadi memang orang-orang yang startup ini memang mereka orang-orang yang kreatif ya. Idenya itu muter tiap hari, mungkin dia memikirkan sesuatu yang baru, apa yang belum muncul, apa yang harus di-create, gitu ya. Nah itu itu yang mereka produce tiap hari. Jadi begitu dapat ide baru, gitu ya, begitu dapat ide yang baru, original, nanti dia melakukan exercise. Exercise-nya ke siapa? Ke orang-orang terdekatnya, bisa temannya, bisa saudaranya, gitu, tangganya, gitu. Tapi hati-hati ya, kalau Anda punya ide original, exercise-nya itu pastikan tempat atau teman yang buat exercise-nya itu bukan tipe yang PMP ya, friend makan friend. Karena kalau Anda exercise dengan tipe-tipe orang yang seperti itu, boleh jadi nanti ide Anda dicolong sama mereka. Bahaya ya teman-teman ya. Kalau Anda seorang yang suka memikirkan sesuatu yang original, gitu. Saya suka memikirkan sesuatu yang original. Jadi tiap hari otaknya muter, create apa nih? Create apa nih yang baru? Gitu. Ya, saya bimbingan skripsi mahasiswa. Saya udah mengarahkan mahasiswa untuk meng-create sesuatu yang baru. Kemarin keluar sistem informasi buat orang bisnis laundry, gitu ya, atau e-commerce buat buat bengkel. Itu sesuatu yang baru dengan proses bisnis yang unik, nggak seperti biasanya gitu. Nah itu juga tes ID. Jadi udah ide kita udah dites, udah di exercise gitu ya. Ternyata wah nih common nih ya. Baru kita tentuin tuh bisnis dari menentukan objektif dari bisnisnya. Nanti objektif bisnisnya apa sih? Gitu. Kemudian udah ketemu objektif bisnisnya, gitu ya, baru kita bikin bisnis modelnya. Bisnis modelnya siapa? Konsumennya siapa? Kemudian cara kita mendapatkan revenue kayak gimana? Gitu ya. Kemudian partnernya siapa? Gitu ya. Kemudian aktivitas yang harus dilakukan apa supaya menghasilkan value-nya, gitu ya, supaya menghasilkan value yang ditawarkan. Kemudian resource yang harus dia punya apa. Terus cara interaksi ke customer-nya kayak gimana, gitu ya. Cara interaksi ke penggunanya seperti apa. Nah itu. Kemudian perlu nggak kantor, gitu ya. Perlu nggak eksistensi, gitu ya. Ada sekarang beberapa kantor sudah nggak memikirkan eksistensi ya. Teman saya yang kerja di perusahaan-perusahaan digital sekarang udah nggak punya kantor gitu ya.
eh, perusahaannya udah mengumumkan nih, you can work from anywhere gitu ya. Jadi bisa kerja di mana aja udah, terserah lo deh. Lo mau di mana aja bebas gitu ya. Dengan gitu ya udah tiap hari kerjanya kalau masih pagi ya udah masih masih santai-santai gitu ya. Cuci mobil gitu. Nanti kadang cuci mobil sambil meeting gitu. Jadi memang udah ke arah sana, trennya. Nanti mungkin Anda kalau kerja di perusahaan-perusahaan teknologi, itu, culture-nya udah seperti itu. Anda bisa kerja from anywhere gitu ya. Misalkan, wah hari ini gue mau kerja di Lombok lah, gitu ya. Sambil nonton, balapan kayak kemarin gitu ya, sambil nonton balapan. Besok gue mau kerja di mana ya? Besok gue mau ke Sabang lah, Sabang Tanah Abang, bukan Sabang di Aceh. Atau besok, gue mau kerja di Raja Ampat lah, gitu ya, sambil menikmati sunset di sana gitu kan. Dan itu, menyenangkan teman-teman ya. Cuma memang ada compensate ya, kayak misalkan uang transport udah nggak ada lagi gitu. Itu jadi menurunkan tingkat pendapatan Anda, dengan bekerja dari from anywhere. Tapi itu juga jadi fun gitu ya. Mungkin Anda ngerasain juga ya, di era-era pandemi kayak gini, Anda kerja cuma 2 hari, liburnya bukan liburnya, di rumahnya, 3 hari ditambah 2 hari libur, jadi 5 hari di rumah. Semangat kerjanya, tetap on fire ya begitu 2 hari kerja itu on fire gitu. Cuma memang ada beberapa kantor WFH sih WFH gitu, tapi Anda tetap harus kerja gitu ya, meeting dari pagi sampai malam gitu, nggak selesai-selesai. Nah ini, oke, dari gitu nih, bicara lagi balik lagi ke develop business model. Kemudian udah kebentuk tadi develop business modelnya kayak gimana, baru melakukan resource gathering, gathering resource yang harus di dimiliki ya. Kemudian dia setting the stage, kayak kalau orang panggung kan setting dibuat dirancang stage-nya mau kayak gimana, tahapannya seperti apa. Ya sama kayak cerita saya di awal gitu ya. Saya waktu, eee, umur 20-an udah setting the stage gitu ya. Saya udah memikirkan nih, tahapannya saya harus seperti apa. Kalau memang, eee, apa, eee, targetnya belum tercapai, apa yang harus dievaluasi gitu. Nah itu yang jadi masalah kalau Anda tipikal-tipikal yang, eee, gampang gampang nyaman gitu. Bahaya teman-teman ya, kalau usia Anda di bawah 30, tapi Anda, nggak suka challenges gitu ya, nggak suka challenge dan gampang nyaman, eee, hampir dapat dipastikan ya, over 30 atau over 40, di atas 40, hidup Anda gitu-gitu aja gitu ya, teman-teman. Anda nggak bisa, naik ke tahapan berikutnya gitu ya. Ada beberapa teman saya banyak mungkin ya, begitu saya masuk ke, corporate besar gitu ya, saya tanya, "Udah kerja berapa tahun?" Gitu ya, 5 tahun, "Udah kerja berapa?" 7 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Tapi gajinya dia dibanding, newcomers gitu ya, jauh beda gitu ya. Newcomers-nya gajinya udah 2 kali, 3 kali lipatnya dia, dengan posisi yang sama ya, tapi dia tetap stay di situ aja. Eee, Kalau ditanya, "Kenapa nggak pindah?" Kalau pindah bingung juga gitu, apakah apakah di tempat yang baru itu bisa menawarkan yang lebih baik? Iya juga, benar gitu. Tapi kalau memang Anda, berpikiran seperti itu terus, ya Anda nggak bisa dapat stage yang, eee, selanjutnya gitu ya. Itu, buruknya seperti itu. Tapi kalau Anda punya, eee eee, berani ngambil tantangan gitu ya, biasanya stage itu kebuka gitu. Eee, Emang resikonya gitu, begitu Anda masuk ke sebuah korporasi, ternyata korporasi tutup gitu. Saya beberapa kali ngalamin gitu ya, perusahaan tutup saya beberapa ngalamin gitu ya. Pertama saya pernah sampai di PHK di satu perusahaan gitu ya, karena perusahaannya tutup gitu. Perusahaan kedua saya bangun develop dari nol, saya masuk eee, pemula karyawan awal gitu ya, masih
masih 7 orang gitu ya, sampai perusahaan itu punya ratusan karyawan bahkan ribuan karyawan. Nah itu saya pernah ngalamin dan dari situ saya banyak belajar banyak hal. Nanti kalau udah stage-nya udah kita setting, tahapannya kita udah setting gitu ya, dari perencanaan kita baru kita start the business. Kita mulai bisnis kita tuh, menggunakan bisnis di dunia maya. Kita start bisnis kita, nanti kita lihat tuh, pencapaiannya gimana gitu ya. Misalnya di 1 tahun pertama stage kita, targetnya A gitu ya, sampai atau enggak? Kalau nggak nyampe, wah berarti harus ada yang dievaluasi nih, harus ada yang di-adjust nih, apa yang di-adjust ya, apa yang harus dinaikin gitu, apa yang harus di-improve. Nah itu yang kita harus mikir lagi tuh, naikin lagi. Nanti kalau udah, sampai ke stage-nya berarti target berikutnya stage kedua nih. Nah itu kita fokus di sana, gimana naikin gitu ya. Nanti ada saatnya kita udah sampai di top position gitu ya, oh ini udah sampai nih tujuan, gitu udah. Nanti tinggal cooling down aja, manage manage, yang udah ada gitu ya, gitu. Starting the business. Nah, ini penjelasannya nih. Test the idea, putuskan, mulai aktivitas, uji ide kan, tadi diskusi, bagi pengalaman, analisa, studi kasus, bisa benchmark gitu ya. Ada punya sebuah ide baru, Anda benchmarking, kira-kira ada nggak sih bisnis yang serupa gitu ya. Kalaupun ada, kelemahan bisnis yang serupa apa gitu ya. Kemudian kelebihannya apa. Kalau bisa nanti ide yang Anda keluarkan itu, over dari, yang ada, yang Anda lakukan benchmark gitu ya. Karena kalau Anda tampil dengan, sama dengan kompetitor Anda udah kalah kelas gitu ya. Kompetitor Anda sudah udah pengalaman puluhan tahun gitu. Kayak sekarang gitu ya, ada teman saya datang ke saya, eee, "Mam, kita bikin perusahaan, kita bikin portal buat, jasa transportasi yuk." Saya jawab, "Udah ada Gojek," gitu, "udah ada Grab," gitu. "Ya nggak apa-apa kita buat aja, kan itu untung." "Tahu dari mana untung? Rugi itu, perusahaan rugi." Anda bisa lihat aja sekarang rugi. Kemarin, Gojek, Goto IPO kan, ruginya triliunan gitu ya. Jadi, kalaupun kita masuk, kita lihat celahnya udah nggak ada, gitu ya, atau kita benchmark dengan mereka, kita nggak bisa menghasilkan yang lebih, tinggi ketimbang mereka gitu ya, ya udah mendingan kita mikirin sesuatu yang lain ya, yang lebih bermanfaat. Karena space otak kita nih, terbatas gitu ya, jangan jangan memikirkan sesuatu yang, nggak mungkin gitu ya, atau sesuatu yang berat itu, jangan terlalu fokus ke sana gitu ya. Kecuali memang peluangnya besar. Kalau peluangnya besar ya silakan aja. Tapi kalau peluangnya kecil ya udah cari aja yang lain. Karena masih banyak, slot-slot yang belum terisi dan mungkin belum terpikir sama kita gitu ya. Kepikirannya gimana? Kepikirannya, bisa kita dengan diskusi dengan teman, bisa juga, kita baca buku gitu ya, atau bisa juga kita melihat perkembangan zaman yang di luar. Jadi, kayak si Nadiem Makarim waktu buat perusahaan transportasi Gojek, apakah itu ide orisinal dari dia? Enggak juga gitu ya. Karena di luar, di Eropa udah ada Uber gitu ya. Uber itu konsepnya sama dan boleh jadi yang dia lakukan adalah, plagiarisme gitu ya. Bukan plagiarisme jadi meniru aja, meniru yang sudah ada. Cuma memang waktu itu di Indonesia belum ada. Sama kayak, awal mula Bukalapak gitu ya. Owner-nya dulu Bukalapak gitu, dia buat portal, dari kos-kosannya dia tuh. Eee, Waktu itu, dia nawarin tuh ke funding-funding, ke bank dan segala macam gitu ya. Siapa yang mau danain nih? Orang di Indonesia, bisnis corporate di Indonesia ngelihat itu, ya nggak ada peluangnya nih, buat apa dia invest gitu.
sampai dia putus asa gitu. Sampai dia bukan putus asa, sampai dia, susah banget nyari nyari apa, pendanaan, nyari funding di Indonesia," gitu. Tiba-tiba, ada orang dari Jepang gitu ya, datang ke Indonesia, ngetok pintu kosan dia tuh. Dia cerita sendiri, dia ngetok pintu kosannya dia bilang, "Nih, gue punya dana sekian, sekian," gitu ya, "lo kembangin deh Bukalapaknya. Kita bagi proporsi saham aja," gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang gitu ya. Walaupun itu bisnisnya rugi, tapi udah menghasilkan valuasi yang besar gitu ya. Yang punya yang punya ide di awal, awalnya dia cuma punya kos-kosan, mungkin sekarang, dia bisa, punya puluhan kos-kosan ya. Karena apa? Karena dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Dan biasanya, runutannya gitu teman-teman ya. Kita bisa ngelihat benchmark dari negara-negara maju, apa yang sudah berkembang di sana. Bisnisnya apa sih yang lagi maju di sana. Nah, itu bisa jadi ide bisnis juga buat kita, karena biasanya ada transisinya gitu ya. Di sana udah ngetren, udah sampai, mau saturasi gitu ya. Ternyata, di Indonesia baru mau hype gitu ya, baru 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 mau merintis atau baru merintis. Nah, itu good entry ya, buat kita masuk gitu ya. Kalau kita punya ada ide yang seperti itu, udah kita masuk aja gitu ya. Nanti begitu dia, hype, kita akan ikut naik gitu ya. Nah, itu memang, alurnya seperti itu biasanya. Jadi banyak orang-orang yang memang, eee, ngelihat ya perkembangan di negara-negara maju kayak gimana. Sama juga ya, kayak orang yang produksi-produksi sinetron gitu ya. Apakah itu cerita original dari dia, dari si penulisnya? Enggak juga ya, boleh jadi dia banyak nonton serial-serial Korea, drama Korea yang udah diproduksi di sana dan sempet tenar gitu ya. Dia lihat alur ceritanya dan dia buat cerita yang mirip-mirip ya, seperti itu. Kenapa? Kalau di sana bisa apa, meraih simpati banyak orang gitu ya dengan cerita yang seperti itu dan terbukti sudah, hype ya, booming gitu ya. Kalau di-recycle ceritanya di Indonesia dengan model-model alur yang sama, konsepnya sama gitu ya, dengan modifikasi sedikit aja, maka potensinya juga besar gitu ya. Kalau Anda apa, mentok di ide ya, Anda bisa melakukan benchmark, untuk menghasilkan ide-ide yang original. Oke, nih tentukan target bisnis yang akan dicapai, ya targetnya apa, objektifnya apa. Sama kayak Anda hidup aja ya. Target target Anda ke depan apa nih? Anda lulus di usia berapa nih ya? Anda lulus di tahun berapa nih? Ya, di tahun keberapa kuliah Anda lulus? Jangan santai aja, boleh santai aja lah. Yang penting bayaran. Di swasta gitu ya, teman-teman. Yang penting bayaran nih. Ya kalau saya sih, saya nggak peduli yang bayaran atau enggak gitu. Yang saya peduli adalah Anda kerjain tugas, Anda kerjain kuis, Anda ikut tes, dan ikut UAS, dan ikut kuliah, udah selesai. Saya nggak peduli Anda bayaran atau enggak gitu. Karena bukan urusan urusan dosen gitu ya. Mendapat ide, telah uji, menentukan target objektif. Kebanyakan yang berbisnis di internet tujuannya cari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat, hit and run ya. Sehingga antara visi misi membuat bisnis di internet nggak jadi relevan. Ya itu kebanyakan kita gitu ya, hit and run ya. Begitu begitu booming ternyata tinggalin. Gitu. Itu nggak sustain biasanya. Jadi kalau kalau ada tipikal-tipikal yang kayak gitu ya dari perusahaan-perusahaan tertentu, udah jangan ikutin ya. Kalau kalau kita ikutin ya rugi di kita. Nah ini model bisnisnya yang sesuai target ya, sesuai dengan objektifnya dapat tercapai. Kemudian dalam model bisnis ini yang paling penting diutamakan adalah bagaimana perusahaan yang bersangkutan dapat hidup paling tidak sampai objektif yang diinginkan tercapai. Jadi setidaknya kita bisa bisa apa ya, bisa mandiri lah ya. Kalau kalau kita bikin bisnis biasanya setahun di awal, wah masih kita masih ngeluarin subsidi gitu ya.
Setahun kedua ya minimal dia bisa membiayain diri sendiri ya. Nah itu udah suatu pencapaian ya. Begitu begitu bisnisnya dia bisa bisa hidup dengan sendirinya, maka itu bisa suatu pencapaian. Tinggal nanti cari revenue-nya itu, cari keuntungannya. Oke, berikutnya menyangkut permasalahan bisnis. Model ini adalah penentuan proses rantai nilai atau virtual value chain ya. Value chain itu tools ya, biasa digunakan oleh industri ya. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, target market, konsumen, dan tentu saja yang terpenting adalah bagaimana profit dan keuntungan bisnis dapat dicapai. Revenue generator. Kemudian mencari source sumber daya. Ya. Setelah pasti model bisnisnya, langkah berikutnya menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Ada 3 ya, sumber daya inti, finansial, human, teknologi. Gitu ya. Secara finansial Anda udah oke gitu ya. Berikutnya adalah manusianya ya. Banyak perusahaan atau banyak bisnis mungkin mengabaikan ya manusia nih, apalagi dengan undang-undang yang baru nih, apa, Ciptaker nih dirugikan ya manpower. Nah ini juga apa, jadi suatu modal di manusia ini karena memang asetnya, aset besar juga buat organisasi atau perusahaan. Kemudian ada teknologi, ya teknologi ini happen nih, apa, berkembang terus ya teman-teman ya. Hari tiap hari itu moving ya, bergerak ya. Boleh jadi hari ini yang ngetren A, besok lagi B gitu ya. Kayak di Indonesia nih udah tinggal menghitung hari lah kita masuk ke eranya 5G. Kira-kira apa nih ya yang bisa keluar nih di era 5G ini. Anda udah mulai mikir juga nih. Kalau Anda seorang entrepreneur gitu ya atau businessman gitu ya, Anda udah mulai nilai nih, ini ada teknologi baru nih 5G ini ya. Kira-kira apa nih yang hype, yang akan jadi potensi gitu ya. Tapi kalau Anda nggak punya jiwa itu ya, udah susah juga. Eh, Anda bisnis Anda harus jauh ke depan tuh visinya gitu ya. Kayak eranya wartel gitu ya. Kalau Anda buka wartel, warung telepon gitu dulu kan masih banyak tuh. Di era-eranya udah saturasi bisnisnya, wah berarti boleh jadi Anda nggak punya sense of business. Oke, berikutnya mengembangkan bisnis. Mengembangkan dan memulai bisnis punya hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda, mengembangkan dan memulai bisnis. Dalam mempertahankan bisnis di dunia maya, faktor finansial seperti cash flow perlu diperhatikan untuk mempertahankan usaha. Jadi memang apa ya? Apalagi dengan culture-nya orang Indonesia ya. Makanya kayak Gojek gitu ya, Grab dan perusahaan-perusahaan transportasi yang lain dulu ada Uber di sini. Rugi triliunan gitu. Makanya nggak heran gitu. Kenapa? Karena jadi faktor kunci ya finansial itu. Karena tipikal kita masyarakatnya culture-nya memang promo oriented ya. Kalau ada promonya ya udah dikejar. Kalau begitu promonya nggak ada uninstall ya. Gitu. Kemudian jika cash flow perusahaan baik, maka baru bisa ditentukan faktor strategis untuk pengembangan. Ada 4 pilar kunci pengembangan bisnis di dunia maya, ada leadership, ya, kepemimpinan, kemudian ada teknologi, kemudian ada people, dan ada governance. Governance itu pengembangannya. Leadership nih, Michael Dell, Jeff Bezos, ya, John Chambers, Bill Gates, nggak dapat dipungkiri merupakan otak dan kunci sukses di belakang perusahaan-perusahaan teknologi yang besar. Ya, karena dia punya leadership.
kemudian ada teknologi, kecepatan, kemudahan, keamanan, ya. Patokan kinerja perusahaan di mata konsumen ya. Coba aja sekarang ya. Layanan e-commerce gitu. Pasti Anda ngebandingin tuh speed-nya gimana ya. Anda ngakses websitenya atau ngakses aplikasinya, aduh lemot banget. Jadi males kan aksesnya gitu ya. Walaupun mungkin di sana harganya lebih murah ya. Tapi kalau 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 diaksesnya Anda harus nunggu 1 menit gitu, diklik muter-muter 1 menit lah, udah keburu ditinggal sama konsumen. Kemudian kemudahannya, kemudian dalam bertransaksi, gitu ya. Ini mau transaksi online gitu ya, beli barang gitu, tapi uangnya harus harus channel pembayarannya gitu hanya tersedia cuma satu gitu ya, dan itu juga bukan channel pembayaran yang well known. Nah itu juga jadi faktor yang bisa mengurangi kinerja perusahaan ya. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan ini faktor yang penting ya kalau di digital, karena baik dari sisi internal perusahaan ataupun nanti dari customer Anda itu sangat menitik beratkan di sisi ini. Kemudian people, perusahaan harus memiliki program jelas yang secara kontinu selalu meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka. Jadi memang kalau perusahaan-perusahaan yang tahu benar ya aset manpower itu adalah sebuah aset, maka dia akan mengupgrade ya, memperhatikan nih, oh ini harus ini nih, ya. Kemudian berdasarkan kenyataan yang ada, kinerja SDM dalam bisnis internet memiliki korelasi positif dengan kebijakan kompensasi dari perusahaan, ya. Struktur gaji, pola tunjangan, kesempatan mengembangkan diri, prinsip pembagian keuntungan usaha, dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya ada governance ya. Bisnis internet merupakan aktivitas 24 jam sehari tanpa henti, sehingga diperlukan strategi pengelolaan kegiatan operasional sehari-hari. Jadi kita harus nentuin tuh ya. Jangan kita buka portal untuk bisnis hanya melayani jam kerja aja ya. Jam 9 to 5, 9 to 5 ya. Over dari itu kita nggak ngelayanin ya, maaf gitu ya. Kita nggak buka diri, sorry gitu. Nggak bisa gitu teman-teman ya. Kayak bisnis apa? Anda mungkin tahu Flip ya, Flip. Nah, ini Flip. Ini standar. Ini apa? Yang ngembangin mahasiswa UI ya. Makanya kalau Anda lihat alamatnya ya di Depok. Mungkin dia dulu dari kosan. Nah ini Flip dulu waktu awal-awalnya nih pelayanannya juga sama ya teman-teman ya. Nggak sampai malam ya. Over 5 dia udah stop. Cuma memang kebutuhan dari penggunanya besar gitu ya. Kemudian dia dapat pendanaan dari luar ya. Nah, itu memungkinkan dia untuk mengembangkan layanan. Sekarang udah 24 jam teman-teman. Jadi sudah berkembang. Ini jadi merupakan alternatif kirim uang secara gratis ya. Gratis ya. Di bawah 5 juta dia gratis. Over dari 5 juta Anda kena charge gitu, per hari. Nanti ada lebihnya kode bayarnya. Kode bayarnya itu juga bisa kita retrieve ulang, kita tarik ke rekening kita. Tapi dari sini ini jadi satu bisnis yang menggiurkan juga nih. Dia dapat funding juga lumayan besar fundingnya. Nah ini ide-ide ini teman-teman ya. Anda sebagai orang IT sekarang bukan hanya sebagai
IT itu mindset-nya bukan sebagai support sekarang. IT itu udah mindset-nya enabling business, ya, teman-teman. Enabling business itu memunculkan bisnis yang baru buat organisasi. Jadi jangan tabu Anda sebagai orang IT bicara tentang marketing, pemasaran, gitu ya, bicara tentang bisnis. Karena memang arahnya ke sana, gitu ya. Saya juga orang IT, pekerjaan saya udah mengarah ke bisnis, gitu ya. Lebih ke arah development, gimana ngembangin bisnisnya, ide baru apa yang bisa dimunculkan, yang bisa memunculkan satu bisnis baru. Nah itu udah mengarahnya ke sana gitu. Tipikal kerjaan-kerjaan orang IT gitu ya teman-teman. Anda juga sebagai orang IT itu harus open minded ya. Karena nanti Anda akan mensupport banyak bisnis ya. Bisnis sales, bisnisnya finance gitu. Anda harus ngerti banyak hal. Ngerti pola kerjanya mereka, konsepnya kayak gimana gitu ya. Itu harus Anda pahami gitu. Dan yang ngetren sekarang ini adalah IT enabling business, memunculkan bisnis-bisnis yang baru gitu. Itu yang dilakukan siapa? Gojek, Grab itu kan memunculkan bisnis yang baru. Dulu nggak ada tuh kepikiran Anda nggak punya mobil, nggak punya motor, cuma punya aplikasi, tapi punya perusahaan transportasi. Tapi dengan adanya IT, ternyata untuk memiliki perusahaan transportasi, ternyata nggak perlu tuh. Modal motor, modal mobil tuh nggak perlu gitu. Caranya gimana? Caranya yang Gojek lakukan gitu. Caranya yang Grab lakukan dia. Dia narik mitra sebanyak-banyaknya sebagai mitranya dia. Mitranya ini punya mobil sendiri, punya motor sendiri gitu. Yang manage mereka, yang perawatan mereka, yang ganti oli mereka, kita tinggal netapin standar aja. Yang boleh melakukan transaksi hanya yang memiliki kendaraan usianya tidak lebih dari 5 tahun. Gitu ya. Kan pusing kita kalau kayak Bluebird tuh ada masanya ya. Kalau Anda ke pool-poolnya Bluebird tuh biasanya ada yang jual mobil-mobil bekas taksi gitu. Karena apa? Karena yang mobil-mobil lama sudah nggak dipakai sama dia. Kenapa? Karena memang dari segi umur udah tidak memungkinkan buat operasional. Kemudian juga konsumen juga milih-milih gitu ya. Wah ini mobil lama, saya malas naik gitu. Spare-nya juga udah nggak enak, udah nggak empuk gitu ya. AC-nya juga so-so gitu, angin doang, gitu. Dinginnya nggak ada gitu kan. Nah itu kendala-kendala itu. Tapi kalau yang dilakukan Gojek, Grab gitu, dia nggak mikirin itu teman-teman. Yang mikirin itu siapa? Mitranya, udah biarin aja di mitranya. Kita menyediakan komunitasnya aja, ketemu antara si konsumen dan juga mitranya gitu. Begitu dia ketemu transaksi jadi ya udah jalan gitu ya. Nanti cara monetisasinya gimana? Cara monetisasinya bisa ada fee-nya, fee transaksi. Sekarang kan udah mulai itu. Kalau ada transaksi di Grab, di Gojek ya, di transaksi online udah ada fee handling transaction gitu ya. Kalau dulu nggak ada, kalau sekarang udah keluar fee handling transaction dan mungkin ke depannya akan seperti itu. Promo-promo akan hilang gitu ya. Karena apa? Karena orang udah jenuh juga, perusahaan-perusahaan udah jenuh. Gojek rugi triliunan, jenuh tuh. Bukalapak rugi triliunan juga, jenuh dia. Dia udah mulai mikir, aduh gimana nih? Gimana caranya mereka beroperasi tanpa harus rugi? Ya udah kalau nggak mau rugi jangan bakar duit gitu. Artinya apa? Kalau dia nggak bakar duit berarti eh, promo-promo itu akan berkurang dengan seiringnya waktu. Gitu. Apakah ada kesempatan newcomer untuk masuk? Ya banyak kesempatan. Sepanjang Anda punya dana aja. Punya uang yang mau dibakar gitu ya. Bahkan bisa per bulannya bisa 1 triliun mungkin bahkan bisa sampai 2 sampai 3 triliun dalam 1 bulan kalau kita promonya getol-getolan gitu ya. Itu yang jadi isu ya buat pengembangan
portal-portal ya, portal-portal bisnis, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Kita buka diskusi. Oh ya, teman-teman yang belum ikut kuis ya, ini kayaknya masih ada waktunya ya. Kemarin saya setnya dari hari Minggu ke hari Minggu nih, teman-teman. Ini sampai tanggal 2 April ya, teman-teman ya. Over dari 2 April, maka kuis ini ditutup. Anda yang nggak ikut, yang belum ikut, ya berarti mohon maaf, Anda nggak bisa ikut lagi ya untuk kuis. Kemudian untuk teman-teman yang belum ngerjain tugas, ini juga due date-nya kalau nggak salah hari Sabtu. Baru 14 orang yang mengumpulkan. Sama ya, due date-nya hari Sabtu ya. Kalau Anda mengumpulkan lebih dari itu, ya berarti ya akan ada compensate nilai ya, ada pengurangan nilai yang saya lakukan. Jadi ada maksimal nilai. Karena nggak mungkin mahasiswa yang ngumpulin tepat waktu dengan mahasiswa yang ngumpulin telat nilainya sama gitu ya. Saya mau berlaku fair aja, berlaku adil. Buat mahasiswa yang ngumpulin tepat waktu, dia akan dapat nilai maksimal ketimbang mahasiswa yang memang ngumpulinnya telat. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, masuk ke pertanyaan perkuliahan hari ini, teman-teman ya. Nanti Anda jawab silakan di link komentar YouTube ya sebagai pengganti absen. Pertanyaannya adalah manfaat apa yang bisa diberikan dari portal government to citizens ya. Manfaat apa yang bisa diberikan dari portal government to citizens. Nanti silakan Anda jawab di komentar kolom YouTube sebagai pengganti absensi. Oke, dari Anda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, jangan lupa Anda mengerjakan kuis dan tugas untuk sesi kedua ini. Sesi kedua ini due date-nya nggak Sabtu, teman-teman ya. Sesi kedua ini due date-nya adalah hari Kamis juga, hari Kamis minggu depan. Jadi kalau over dari hari Kamis, Anda tidak mengerjakan kuisnya, maka tutup close. Anda nggak bisa lagi mengerjakan. Dan untuk tugas juga sama ya, cuma bedanya masih bisa diterima, tapi nilainya nggak maksimal. Kalau Anda lewatnya terlalu lama, ya udah nilainya ya apa adanya aja, gitu ya. Oke, cukup. Saya rasa kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Ya. Jangan lupa nanti jawab pertanyaannya sebagai pengganti absen ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pak nanya Pak, kalau misalkan di YouTube itu pengganti absen, berarti di forum itu nggak usah ngeklik ini dong, absen Pak, di forum itu yang kuliah Bapak, nggak usah. Nggak usah diklik saya. Oh jadi langsung di YouTube-nya aja ya? Oke Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.